Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Ngopi Bareng Cak Tung. Ngopi Bareng Cak Tung membahas masalah otomotif, nggak hanya spare part. Tapi kali ini saya kedatangan tamu penting yang berhubungan dengan mobil, yang berhubungan dengan gimana sih kalau mobil lu tabrakan, gimana sih kalau mobilmu kena banjir. Di sini saya kedatangan tamu spesial dari Garda Auto, Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Semangat pagi, Cak. Semangat pagi. Gimana? Macet nggak? Tapi nggak nabrak kan? Ora lah, jangan sampai nabrak ya, gitu. Mentang-mentang orang asuransi saya tanya, tapi nggak nabrak kan Pak? Pak Iwan, kita ngobrol-ngobrol santai nih di Siap. ngopi bareng Cak Tung nih. Banyak masalah asuransi yang orang nggak tahu apa sih pentingnya kalau punya mobil itu mengikuti asuransi. Dan orang juga cuek meskipun dia sudah ikut asuransi tapi tidak mengerti apa itu istilah perluasan dan lain-lain. Dan mengapa sih Pak asuransi itu menjadi kebutuhan penting bagi pemilik mobil dan terutama menghadapi resiko yang tak terduga. Gimana Pak Iwan? Ya, makasih Cak Tung dan teman-teman semua gitu ya. Jadi saat kita mempunyai kendaraan bermotor, khususnya mobil gitu Mobil ya. pastikan kita harus memperhitungkan semuanya. Selain dari biaya perawatan, BBM-nya, Udah pasti. kemudian parkir, segala macam tol. Nah, sering yang terlupakan itu waktu dia punya mobil tidak dikelola keuangannya untuk berasuransi. Padahal asuransi itu akan membantu kita untuk mengatasi resiko. Kan jadinya resikonya dipindahkan ke perusahaan asuransi. Ngomong simpelnya gini, Cak. Mobilmu ada ban serep nggak? Ada dong. Setahun berapa kali ban bocor? Nggak ada paling. Iya nggak ada, tapi memang harus prepare itu. Betul. Tapi kalau beli mobil nggak ada ban serepnya, nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau. Itu satu. Kedua, ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Betul. Ditaruh di mobil juga sih biasanya. Ada mobil, payung. ada payung di mobil pasti. Kepake nggak? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi kalau hujan, aku udah ada ban serep. Nggak bingung lah. Nggak bingung. Kalau hujan, aku udah ada payung. Bener. Ya kan? Kalau kita punya handphone, sama juga siap power bank. Ya. Kalau sekarang mungkin chargernya kencang gitu ya. Tapi itu hal yang kita prepare untuk mengatasi kondisi yang tidak kita duga. Ya kan? Maka tadi waktu kamu nanya ke saya, nabrak nggak Mas? Enggak. Saya berkendara baik-baik saja. Baik-baik saja. Cuman kadang kita berkendara baik-baik aja, aku juga bisa ditabrak Mas. Benar. Gitu, tiba-tiba diserempet motor gitu kan, atau amit-amit kita lagi parkir kemana ada tiang, ya pas mundur istilah bahasa kunduran ya. Kunduran gitu ya. mobil. Tiba-tiba kena gitu kan, kita nggak pernah menduga hal itu terjadi. Nah, asuransi ini kan menjadi salah satu cara kita mengelola. Ya udah duitnya udah kita siapin dulu, ditaruh tuh di perusahaan asuransi. Nah tapi setahun itu kejadian apapun, ya udah aku nggak akan pusing. Istilahnya aku udah peace of mind, aku udah tenang karena udah di cover kok sama asuransi. Sudah gitu. Ada dana yang sudah nanti ada dana yang kita pindahkan. Jadi tiba-tiba, aduh aku pengen nonton Blackpink November nanti gitu. Terus duitnya harus saya benerin buat mengcover ya mobil saya, ataupun kalau saya bersalah nabrak mobil yang jenengan, saya harus benerin juga kan. Nah artinya kan posting tabungan itu jadi keambil. Kalau asuransi kan sudah kita alokasikan di depan. Untuk setahun ke belakang, jika ada apa-apa, aku udah tenang, aman. Di jalan keserempet, ya udah, cuman ngelos doang gitu kan. Kayak ya udah nanti aku tinggal ngeklaim supaya dikembalikan ke kondisi seperti semula. Jadi prinsipnya melindungi, memproteksi. Jadi kalau punya mobil, punya kendaraan, ya itu tolong diperhitungkan juga. Jangan cuman didandanin keren, tapi lupa bahwa untuk menjamin ketenangan kita berkendara itu, kita harus punya coverage ya. Supaya kalau mau klaim segala macam aman, gitu sih Cak. Tapi mindsetnya Pak, orang sekarang itu yang khususnya yang punya mobil atau yang punya kendaraan itu mindsetnya justru terbalik. Dia menunda untuk mengikutkan mobilnya itu dalam hal asuransi itu, ya buat apa sih
apa namanya, ya memang sih tadi dikatakan Pak Iwan hal-hal yang tak terduga. Tapi aku bisa kok hati-hati banget. Aku bisa kok nanti misalnya, ya kalau apa cuman lecet-lecet aja, kecuali nanti mobilku nabraknya parah misalnya gitu kan. Dia punya pikiran terbalik gitu loh. Jadi kalau nggak parah-parah amat, ngapain gue ikut asuransi? Dah banyak orang yang menunda itu Pak. Terus belum paham sedalam mungkin manfaat daripada asuransi. Bagaimana Garda Auto itu mengedukasi mereka. Oke, suwun Cak. Jadi kembali lagi ini ke mindset gitu kan. Jangan sampai nanti setelah kejadian kamu tahu gitu. Ya kan suka ya tahu gitu aku Tibakno lah gitu kan. Mending aku asuransi. Nah, hal seperti itu yang harusnya kita bisa kelola. Kembali lagi tadi seperti kita punya payung, punya power bank atau punya ban serep atau uangnya udah disisihkan dulu karena kita memang tidak akan pernah tahu gitu kan. Saya berkendara baik-baik saja, yang lain kan belum tentu gitu. Kalau pas keserempet nggak apa-apa, saya punya bengkel sendiri, ya sok nggak apa-apa juga gitu. Cuman mindset di sini adalah lebih baik kita berjaga-jaga. Kalau ada apa-apa daripada pas ada apa-apa kita nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi mending dijagain dulu, akan keluar duit. Karena kembali lagi asuransi itu bukan investasi. Duitmu pasti hilang toh, Cak. Iya, pasti hilang. Ya kan? Karena memang dialokasikan untuk jika terjadi sesuatu. Iya. Supaya tidak keluar lebih besar lagi. Jadi kalau kayak tadi, mobilku nabrak mobil jenengan pasti kepengen mobilnya dibenerin. Iya. Kalau saya sih nggak ada masalah. Karena resiko di saya. Iya, mobil aku keserempet, nggak aku benerin, ya resiko saya toh. Iya, benar. Nanti paling dilihat, kok mobil boncel-boncel, ya kan nggak apa-apa. Aku happy-happy aja kok mobil boncel-boncel. Tapi pihak yang kita tabrak, kan kepengen dikembalikan kondisi mobilnya. Benar. Berarti kan saya harus bertanggung jawab atas punya Anda, gitu, punya Cak Atung. Berarti kan aku harus benerin mobilmu. Maka perlu ada tanggung jawab hukum pihak ketiga juga kan, perlu asuransi. Kalau enggak, saya terpaksa harus ngerogoh kocek juga kan, untuk benerin mobilnya jenengan. Iya. Menarik itu Pak. Dari pernyataan Pak Iwan tadi berarti ada yang menggelitik. Jadi tadi dikatakan ikut asuransi pasti duitmu orang balik toh. Maksudnya duitnya nggak bisa kembali kan. Bukan tabungan kan itu kan. Iya. Nah, untuk istilahnya untuk meyakinkan, bukan meyakinkan ya, apa ya? Untuk menyadarkan mereka ikut asuransi itu gimana? Itu pertama pertanyaan. Terus yang kedua, misalnya mobil saya nabrak, amit-amit, mobil saya nabrak Pak Iwan ya, set. Lah Pak Iwan itu tidak ikut asuransi, saya ikut asuransi. Apakah mobil Pak Iwan itu bisa di-cover melalui saya? Oke, kita jawab satu-satu. Iya. Cara mengedukasi. Terima kasih lah aku udah diundang ngopi bareng Cak Tong gitu kan. Ini salah satu cara kami untuk terus menginformasikan penting loh kamu itu ada asuransi. Kalau udah tahu pilihlah yang benar gitu, yang benar-benar bisa menjadi partner berkendara kamu gitu. Customer juga kita sering undang. Kemudian kalau lihat di media sosial kami di garda.auto atau @asuransi asal, kita juga sering menginformasikan tentang hal-hal apa saja yang bisa di-cover. Iya benar Pak. Bagaimana kalau nanti kamu cara ngeklaim gitu. Karena sering juga para masyarakat tuh menganggap, aduh kalau punya asuransi susah deh. Ribet gitu. Ribet deh gitu. Kamu kalau ngeklaim dipersulit, mau duitnya aja di depan. Nah itu beberapa mindset yang kami dari Garda Auto Asuransi Astra juga terus membenahi diri. Kita tuh nggak tahu aku diklaim kok gitu. Yang penting administrasi suratnya oke, waktu kejadian jelas menginformasikan ke kami, kita pasti akan terima. Wong memang tugas kami kan memindahkan resiko itu ke kami gitu. Itu yang pertama. Kedua tadi kasus tabrakan gitu ya. Iya, pihak ketiga lah istilahnya ya. Cak Tong nggak ada asuransinya, saya punya. Tapi saya harus punya namanya perluasan jaminan TJH3 atau TPL ya istilahnya. Jadi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Artinya itu tambahan ya Pak ya? Tambahan. Karena kalau
Makanya ini penting juga buat para sahabatnya Cak Tung gitu, Bro and Sis. Lihat itu coveragenya apa aja. Oh, harus dibaca dulu secara detail ya. Kalau bingung tanya, karena kadang-kadang orang ngomong all risk. Nah, kan nggak semua all risk di cover gitu. Contoh tadi tanggung jawab hukum pihak ketiga itu harus ditambahkan di klausula. Harus ada perluasan itu ya. Ada perluasan, dan itu bisa dipilih, Cak. Gitu. Artinya setiap kejadian itu kan bisa dipilih tuh 10 juta, 30 juta, berapa juta itu bisa. Itu bukan setahun 10 juta loh. Itu bukan setahun 10 juta, bukan ya? 10 juta. Artinya tiap kali kejadian, misalnya kejadiannya aku sama jenengan gitu, sama Cak Tung, aku harus ganti. Dihitung biaya perbaikan mobilmu untuk supaya benar, misalnya habisnya 7 juta misalnya. Berarti kan cover 10 juta aku masuk. Nah, berarti bukan sisa 3 juta loh buat setahun. Itu hitungannya gimana? Ya udah satu kejadian aja, 10. Udah selesai nih aku sama jenengan. Diberesin sampai rapi. Berarti kan Anda menuntut saya karena saya bersalah perbaiki mobil saya. Berarti Iwan akan ajak Cak Tung ke Garda Auto, yuk bikin surat bahwa kamu menuntut saya karena kejadian tadi kita kecelakaan, dilengkapi surat polisi segala macam. Ya udah kita akan cover Garda Auto. Kalau lebih, nah kalau lebih, ini kan tadi 10 kan udah dipakai 7, udah selesai bos. Amit-amit Iwan nabrak lagi nih 3 bulan kemudian, habis lagi 6 juta gitu. Ya bukan 10, sisanya kan tadi 3. Kita nombok 3 berarti enggak. Setiap kali kejadian. Oh, enak. Jadi, ya. Ya begitu lah, itu kan fungsi asuransi. Jadi misal setahun ada 4 kejadian. Covernya berarti maksimum per kejadian 10 juta. Berarti 10, bukan 10 itu setahun dikumpulin, enggak. Per kejadian, kayak kita juga mungkin Bro and Sis suka bingung dengan OR gitu. OR itu juga per kejadian, Cak, bukan per panel. Kalau kejadiannya sekali keserempet kena 3 panel, kan 1 kejadian. Bukan 300 kali 3, kan kejadian 1. Gitu. Saya mikirnya itu Pak Iwan, jadi kita udah terbuka nih, jadi kita bukan gampang yang dijelaskan, jelas banget nih. Jadi memang mengikuti asuransi itu memang penting sekali ya. Amit-amit ya tiap bulan kita pengen nabrak gara-gara kita ke asuransi, ya udahlah gampang lah, nggak gitu. Tapi hitungannya kalau kita ada istilahnya ada kecelakaan atau ada apa, misalkan kita kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga, kita tenang-tenang aja. Jadi nggak ribet gitu ya Pak ya. Betul. Nggak ribet, dan kita sudah ada yang meng-cover, yang istilahnya yang mengurus itu. Oke. Ya. Karena aku juga pernah kejadian nih Cak gitu, mobilku diserempet gitu kan. Yang kena mobil nggak cuma mobil saya gitu. Ada pihak lain yang kena. Ada pihak lain gitu kan, keserempet. Waktu kejadian itu begitu keserempet kan pada berhenti jadinya kan. Terus kan kita jadi kemerungsung ya, mau berangkat kerja. Kemerungsung, mereka nggak ngerti kemerungsung. Apa ya bahasa Indonesianya tuh kemerungsung. Jadi kayak saya harus buru-buru ke tempat kerja, pikirannya udah mau macam-macam, kok sebel mobilnya diserempet gitu. Nah, yang pihak yang ikut keserempet itu marah-marah juga kan. Marah-marah, mobilnya berhenti semua. Jadi satu jalur itu jadi macet gara-gara ada kecelakaan tersebut gitu. Nah itu kan yang membuat orang lain susah, kita juga ribet. Kan sih. Begitu keserempet, ya udah minggir. Yang nyerempet saya tadi tanya, Mas saya minta OR aja 300.000. Udah selesai. Udah deh, biar aku nanti ngeklaim ke asuransi 1 kali kejadian. Iya, itu ciri-ciri simpel aja kan gitu kan, daripada tadi yang bikin kemerungsung tadi ya. Gitu kan. Jadi benar Pak Iwan, ini kejadian nyata ya. Jadi kalau saya ngelihat orang yang tabrakan misalnya atau serempetan gitu ya, terus minggir ngomongnya adem, saya mikir gini, pasti orang itu ikut asuransi. Tapi kalau orangnya marah-marah, berarti orang itu gak ikut asuransi. Cirinya seperti itu. Jadi ya udah lah ya, kan tahu kamu harus mengaku bahwa kamu salah ya, nabrak aku, udah ngerti kan salah. Ya udah, berarti yuk kamu punya asuransi nggak? Aku punya. Ya udah aku urus sendiri. Tak minta 300.000 deh biaya buat nanti OR. Semudah itu kita kalau punya jadi asuransi. Kita nggak usah ribet. Tidak ribut di jalan sampai bikin macet.
nggak kemerungsung. Masalah selesai cepat, saya pulang melanjutkan perjalanan ke Jawa Pos di sini, ya udah jalan walaupun sebel aja mobil aku udah penyok keserempet, tapi ya udah tinggal habis itu saya tinggal melakukan klaim gitu kan, tinggal nanti masuk ke bengkel dibenerin gitu kan, ya udahlah gitu. Dibikin santai itu. Dibikin santai. Jadi nggak ribet kalau kita punya asuransi itu tenang. Kita beraktivitas juga tenang, kemana-mana tenang. Tapi ya tetap harus jaga keselamatan. Jaga keselamatan itu utama ya. Waspada lah gitu. selama berkendara. Jangan karena udah punya asuransi teman langsung tak tabrak-tabrakin. Ya, itu salah gitu. Itu disengaja itu ditolak tuh nanti. Oh, itu bisa ditolak, Pak? Ditolak kalau sengaja. Karena gini. Aku udah ikut asuransi tapi nggak ngeklaim nih, ya udah tak serempetin aja itu. Nah, itu salah juga ya. Ya, ngapa sih udah bagus-bagus diserempet-serempetin? Nggak mau rugi. Nah, ngapain juga ya gitu. Kalau diserempet terus sampai harus ngeklaim, itu kan ngeklaim kan mobil yang mulus jadi boncel kan Mas gitu. Tapi kalau udah boncel kemana-mana ya udah tinggal diklaimin aja gitu. Tapi kalau kecelakaan tunggal itu termasuk bisa ya? Bisa. Intinya kamu inilah kan ada, makanya aku di sini coba lampirin. Jadi kan kalau teman-teman berusaha beli asuransi kan pasti ada namanya ini reply ringkasan umum. Kemudian ada juga ini polis standar asuransi kendaraan bermotor. Oh, ada ini untuk buat ada motor. Ini buat kendaraan bermotor. Jadi mobil pasti pakai ini. Tulisannya kan color blend kecil-kecil gitu. Enggak kok, ini udah 12 font. Jadi kebaca udah 12 enak. Kebaca ya. Enak kebaca gitu. Jadi dibaca, kalau bingung hubungin ke asuransi aja. Dan ini berlaku se-Indonesia. Di sini ada beberapa apa sih yang dijamin, yang dikecualikan apa gitu. Jadi tinggal baca ke sini aja sih, Cak. Maaf, gitu. Pak. Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia. Jadi nggak hanya mobil aja, ini kendaraan bermotor ini juga bisa. Polis Indonesia ya, nggak cuma Garda Auto. Tapi semua perusahaan asuransi pasti akan mengacu ke ini. Karena kan dikeluarkan dari AAUI dan OJK. Ada aturannya gitu. Siap. Berarti Garda Auto nggak hanya nanganin roda 4 aja ya Pak ya? Ya, kita Garda Auto roda 4. Kita asuransi punya yang untuk motor juga ada. Nah, bicara penanganan atau kita ngomongin keunggulan sih. Apa sih keunggulan Garda Auto dibanding penyedia asuransi lain, Pak? Dalam hal pelayanan atau kemudahan klaim? Jadi kalau dibilang apa sih bedanya Garda Auto dengan yang lain gitu? Kalau saya sih udah tahu, kalau udah sudah merasakan. Sudah merasakan ya. Nah, tapi kalau udah merasakan teman-teman yang belum merasakan ini loh, apa sih keunggulannya Garda gitu. Auto? Jadi kita kan punya tagline-nya peace of mind, ketenangan hati gitu di dalam berkendara atau menjadi partner kita yang berkendara. Poinnya adalah mungkin secara layanan mirip-mirip gitu, tapi experience bahwa Garda Auto itu memberikan kemudahan untuk ngeklaim. Kemudahan dalam arti gini, bengkelnya banyak. Cara ngeklaimnya macam-macam. Kita punya aplikasi MyGarda, bisa ngeklaim lewat situ. Kemudian kita punya kontak center 24 jam juga. Jadi kalau mau coba, ini salah satu trik memilih asuransi gitu ya. Hubungin aja tuh nanti pas jam-jam padat atau jam 1 pagi gitu. Telepon diangkat enggak? Itu bukan chatbot, bukan ya Pak? Enggak, orang itu gitu memang ya? ada, memang kita jaga 24 jam. Jadi kalau diangkat, tidak sedang sibuk, berarti kan ada yang nemenin. Kan kita perlu ada yang nemenin. Benar. Ya kan, misalnya Catum punya putri lagi kuliah di Jogja, keserempet amit-amit gitu, hubungin jenengan sebagai bapaknya. Kan nggak mungkin kamu terbang, Thomas, ke sana. Benar. Nah, pasti diarahkan telepon asuransi terdekat. Nah, kita di Jogja juga ada cabang, kita bisa bantuin. Kamu sebagai orang tua kan tenang hidupnya. Benar. Anakku wedok perempuan lagi di sana udah ada jagain mobilnya, gitu. Itu salah satu. Terus layanan darurat di Jalan Garda Siaga kita juga ada 24 jam juga. Termasuk gitu. towing. Towing, gendong. Kalau sekarang bukan towing istilahnya. Apa Pak? Gendong kita Pak, carrier. Kalau towing rusak Pak nanti. Ini jadi mobilnya digendong. Oh iya, gendong, maksudnya digendong. Mobil saya waktu itu digendong juga kan gitu. Jadi pengalaman itu kita juga punya Garda Center gitu yang ada di mall. Jadi Sabtu Minggu atau mungkin pas hari libur buka untuk ngeklaim tuh ada. Jadi hal-hal seperti itu yang
patut dipertimbangkan sih waktu kita memilih partner perlindungan berkendara kita gitu. Memang sih kalau menurut saya yang ikut asuransi bukan karena saya ikut Garda Auto bukan. Tapi memang hal pertama yang kalau ingin ikut asuransi itu kita nelpon layanan call center dulu Pak memang. Karena itu membuat kita nyaman. Karena ada sebelumnya memang terus terang saya ada ngikut asuransi sebelah ya. Yang apa namanya yang ngangkat itu robot. Terus bukan saya menjelekkan itu tapi memang layanan ini memang penting buat yang masyarakat yang mau ikut asuransi. Dan itu suruh mencet tombol tekan ini kan ribet. Tapi kalau apa namanya kalau saya kebetulan ini saya buka rahasianya ya. Berhubung saya kenal beliau, saya nggak nelpon call center, saya nelpon beliau. Jadi saya ada akses 24 jam. Cuma nggak harus kenal Iwan kan ya. Nggak harus kenal Pak Iwan, tapi layanan Garda Auto ada kan Pak? Ada 24 jam, telepon, situ. Termasuk juga kalau tadi layanan darurat kan kita punya aplikasi My Garda. Itu langsung pencet situ ya, ada tombol langsung terhubung ke kami. Jadi kadang-kadang kan kita susah waktu Bapak lagi di posisi mana, waduh aku nggak ngerti nih dekat mana. Nah, ada nggak tombol SOS di Ada tombol SOS-nya. Jadi langsung terhubung ke kami, kita akan call balik juga dan lokasi itu kan langsung ketangkep di kami. Sehingga waktu kita membantu lain darurat tadi, Bapak udah share log aja ke kami, udah ke sistem. Jadi kan nggak bingung nih, saya juga nggak ngerti daerah mana gitu. Pokoknya ancer-ancernya deket bang, kan susah. Dari situ tapi dengan share log kita langsung bisa memastikan Pak kira-kira 15 menit lagi kita akan nyampe gitu. Kalau sampai jauh kita pakai motor dulu udah jalan. Ada berapa cabang sih Pak untuk layanan ini? Yang meng-cover wilayah mana aja? Sebagian besar. Cabang kita kan ada 30 di Indonesia, unit kita ada lebih dari 60. Terus kalau sampai kita misalnya, wah ini agak jauh nih dari tempat kita bisa nge-refer karena sesama Astra, ya kan kita bisa minta dukungan dari Astra juga untuk tolong angkut dulu dari situ yang paling terdekat, gitu. Tapi kalau kita bisa cover, kita datang. Gitu. Ngemeng-ngemeng Pak, ngemeng-ngemeng. Astra itu cenderung dengan produk Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, ya kan. Di luar itu apakah juga bisa dilayani dengan asuransi Garda Auto? Garda Auto terima semua merek Pak. Loh. Iya, mau semua merek apapun. Kan sekarang ini banyak merek-merek lain ya kan. Hybrid kita cover, ICE atau combustion, BBM kita cover, listrik kita juga cover. Bentar, kalau ngomongin listrik nanti aja. Ya, apa namanya itu ada pertanyaan lagi. Ada lagi ya. Tapi perlakuannya sama nggak sih Pak dengan merek-merek yang dinaungin Astra? Sama. Justru sebetulnya Garda tuh pegang semua dengan jaringan Astra Group yang cukup luas, itu sebenarnya jadi lebih membantu. Kayak tadi kita bisa bengkelnya pun kan lebih tersebar juga kan, macam-macam. Kita juga kerjasama bengkel, nggak cuma bengkel dari APM undernya Astra, merek-merek lain kita juga udah kerjasama kok. Udah kerjasama. Dan tersebar juga. Kita kan kepengen pelanggan kami ada di mana, ya kita harus memastikan bengkelnya juga ada gitu. Nggak cuma cara ngeklaimnya aja, tapi bengkel tuh penting banget sih buat Bro and Sis memastikan pengerjaannya sesuai standar atau kualitasnya kami gitu. Itu sesuai standar. Harus ada kualitas yang dipenuhi gitu. Catnya harus ini ya gitu. Kita punya standar seperti itu. Banyak masyarakat itu yang menjadi pertimbangan itu bengkelnya itu yang kerjasama dengan Astra itu apakah bengkel abal-abal atau bengkel biasa atau bengkel memang standar Astra? Kita sudah punya standar khusus untuk bengkel yang kerjasama dengan Garda Auto asuransi Astra. Jadi kita review. Kamu harus seperti ini ya peralatannya. Catnya harus menggunakan ini. Kemudian space antar pengendara seperti ini. Dan kita review terus tuh tiap tahun. Setiap tahun itu di-review. Jadi kita juga ada kunjungan juga kan ke bengkel tersebut. Gimana nih cara penanganannya. Bahkan kan kita udah membangun sistem juga dengan mereka, dengan bengkel ini. Sehingga begitu sudah SPK terbit, kita udah bisa kirim. Bapak akan masuk kemana bengkelnya. Kita bisa langsung menginform ke sana. Spare part kita langsung bisa supply juga ke situ. Kapan ini mau masuk? Makanya janjian dengan bengkel kan. Akan masuk misalnya hari Sabtu ini. Nah nanti tim kami juga akan mengkonfirm
spare part yang diberikan, kita kan juga punya garansi spare partnya kudu asli, bukan KW gitu. Jadi akan disupport ke bengkel tersebut. Jadi begitu nyampe, insya Allah udah siap semua untuk pengerjaan. Baik dari spare part yang mau diganti, catnya segala macam, sama kesediaan tempat gitu. Takutnya kan ngantri nih kalau lagi perbaikan. Jadi memang ada standar kualitas yang harus dipenuhi. Pak, saya ingin penekanan masalah asuransi. Banyak konsumen yang khawatir kalau mereka itu mengklaim itu gagal klaim lah. Ketika misalnya ada banjir atau ada kerusuhan, mobil yang digunakan itu ternyata tidak tercover. Apa sih yang harus dilakukan? Oke, mungkin klaimnya ditolak gitu klaimnya ditolak. Klaimnya ditolak. Pertama, baca tadi pengecualian. Ya. Yang utama sebetulnya adalah saat kita berasuransi, itu ceritakan kondisinya. Harus jujur ya, pemilik mobil harus jujur ya. Istilahnya kalau di itu utmost good faith. Jadi ada niat baik dari pihak si nasabah atau pelanggan. Jadi misalnya mobilnya, ini mobil akan saya gunakan nanti untuk ojol. Nah dilapor. Itu saya pernah dengar di Surabaya itu. Iya, ada seperti itu. Ada beberapa banyak kasus. Jadi waktu ke kami ngomongnya digunakan untuk pribadi. Ternyata digunakan untuk usaha, untuk komersial. Bisa di cover nggak bisa. Tapi waktu awal harus ngomong ini akan digunakan untuk komersial bisnis. Saya bisa rentalin, saya jadi pengemudi online driving atau apapun, ngomong ke kami. Pasti kan kita akan sesuaikan. Jadi waktu kejadian amit-amit lagi bawa penumpang atau mobilnya itu sedang disewakan, kemudian keserempet. Nah kalau perjalanan kita waktu salaman tadi kan tidak digunakan untuk itu, maka harus diperbarui kan. Ngomong ke kami akan disesuaikan, kita akan cover. Nah penyesuaian itu yang di awal itu apakah mengubah nilai polisnya, maksudnya angkanya Pak ya, atau tidak? Ada mengubah sedikit. Karena nggak seberapa banyak kan? Nggak seberapa. Artinya kembali lagi itu digunakan untuk komersial bisnis, untuk penggunaan cari uang lah istilahnya. Kita menerima penghasilan itu seperti itu. Itu yang tadi mengenai penggunaan. Kedua, yang sering juga lupa dilaporkan kalau nambah aksesoris, Cak. Maksudnya di mobil yang standar itu? Betul. Jadi penambahan aksesoris kan kadang bisa berisiko ya. Itu tiba-tiba misalnya headlamp-nya diubah gitu. Itu tidak kan kelistrikan, standar. Betul, kelistrikan berpengaruh. Kelistrikan, beberapa kejadian di kami itu juga kebakar mobilnya. Gara-gara dipasangin unit-unit kelistrikan tersebut. Nah, nggak lapor ke kita bahwa ini diubah. Ini ada penyesuaian kan, begitu ada perubahan, info ke pihak asuransi. Nggak apa-apa itu Pak, meskipun info, itu sudah gitu. Dia daftarnya dengan kondisi standar. Kondisi standar, di tengah-tengah saya masang kaca film deh yang paling simpel. Nah kaca film itu kan... Kaca film kan nggak ngubah kelistrikan Pak? Kan perubahan kondisi. Amit-amit gini, misalnya ini kecelakaan penting. Gitu ya, kecelakaan. Coverage awal waktu kita salaman pertama tadi, kondisimu misalnya seperti ini. Belum ada kaca filmnya nih. Bener. Gitu, ya kan? Terus amit-amit kena batu, kacanya pecah, kan akan kamu ganti kan? Gantinya sesuai kondisi yang di awal. Betul. Berarti standar. Saya ganti. Ternyata sudah kamu tambahin pakai kaca film. Berarti kaca filmnya nggak aku gantikan. Gitu. Tapi kalau dilaporkan ke pihak kami, ini aku pasangin kaca film ya, saya tambahkan aksesoris ini gitu. Itu akan diganti kaca filmnya dan kacanya juga. Jadi kalau tadi yang kelistrikan itu pengaruhnya ke keamanan. Benar sih. Gitu. Jadi kami harus memastikan ini kalau dipasang seperti ini, ganti pelek, ganti apa itu harus lapor. Meskipun di endorse ya istilahnya. Meskipun gitu. Itu kan saya sih belum ada yang endorse ya. Ya moga-moga Cardaauto mengendorse saya gitu loh ya. Endorse aja ditambahin ya. Bukan aku endorse kamu jadi brand ambassador kita, enggak gitu. Sekecil apapun perubahan yang dalam versi standar itu harus ada laporan juga. Lapor karena kan kondisinya berubah. Itu ngerubah polis nggak? Pasti ada penambahan.
Oh ini ada endorsement, sekarang ditambah seperti ini. Sehingga Metabet pas nanti kejadian, oh ini terkait dengan tadi kaca filmnya, ada kaca film berarti harus diganti. Atau perubahan kepemilikan, itu kan juga harus ngomong. Berarti kan polisnya jadi batal gitu. Artinya tadi pemilihannya Cak Tung menjadi Iwan, berarti udah pindah dong gitu. Yang di-cover berarti Iwan nih sekarang gitu. Termasuk nambah aksesoris apapun, laporkan saja karena itu perubahan kondisi. Gitu. Artinya kan kalau kita covernya seperti ini, misalnya nggak ada begini aja, ya yang kita cover yang seperti ini. Tapi begitu ditambah seperti ini, berarti ini termasuk. Jadi ada perubahan kondisi apapun itu ya, aksesoris, kemudian tadi beda penggunaan gitu, atau sekarang di tengah-tengah tadinya belum di-cover banjir, belum di-cover huru-hara. Kemudian waduh nih kayak sekarang banyak banjir nih, mobilku belum ada coverage banjirnya atau bencana alam, ditambahkan bisa. Asalkan nanti kalau nambah premi juga itu ya. Dikit ya. Kalau perluasan kecil sekali kok itu. Siap. Pak Iwan, terakhir nih Pak. Karena saya sudah dikode sama kameramen. Nah, ini bagaimana Garda Auto menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen sekarang yang sekarang serba digital. Apa-apa pakai pesan makan pakai handphone, pesan ini bayar ini cuman pakai handphone. Ini zaman digital ini memang kita harus mengikuti tren digital, memang sangat cepat sih Pak. Garda Auto menyikapinya gimana Pak? Kita sudah masuk ke digitalisasi itu dari 2014. Jadi proses kami udah digitalisasi, terus kita punya gardaauto.com yang bisa beli secara digital juga. Yang terbaru di ulang tahun kami ke 30 tahun kemarin, kita memberikan kemarin baru ulang tahun? Iya. Selamat ulang tahun. Mana kuenya gitu ya. Makasih loh jadi pelanggan kami setia gitu. Diundang kan harusnya di acara kemarin gitu kan. Nah kita punya yang baru namanya virtual survey. Jadi ini kan ngomongin yang mager-mager tadi, yang kepengen semua rebahan aja gitu. Jadi ngeklaim rebahan, itu langsung colek ke kami, jadi nggak perlu ke cabang. Ke cabang ya. Ya kan langsung telepon di aplikasi MyGarda ada, pencet virtual survey, terhubung, nanti akan dipandu sama kami. Gitu. Sebenarnya seperti video call, jadi langsung dilihatin aja. Ini yang saya mau ngeklaim ini ya, di foto ya, di video gitu. Bener ya Mas, bener 3. Nah, setelah itu cover semua, udah SPK muncul, Cak Tung langsung ke bengkel. Semudah itu Pak? Sesimpel itu. Sesimpel itu ya? Betul, makanya Garda Auto, aku tinggalnya nggak deket cabang Garda Auto, nah kita ada virtual survey. Jadi untuk ngeklaim harusnya lebih mudah ya. Gitu. Ini yang seneng emak-emak ini. Emak-emak kan dikit-dikit keserempet, ngeklaim, jadi nggak usah datang ke kantor cabang berarti ya? Gitu, nggak usah gitu. Karena tim kami juga ready, saat ini kita masih weekdays ya. Jadi sampai jam 5 sore kita layani, ngeklaim. Foto-foto di videoin aja. Dan wawancaranya itu di virtual? Handphone, virtual. Langsung sama nanti ketemu surveyor kami. Silakan Bu, diceritakan kejadian seperti apa gitu. Langsung di situ, lebih mudah kan. Lebih mudah. Artinya tadi bahwa asuransi itu ribet. Enggak kok ya ternyata kami ya. Kasih semua jalur. Mau ngeklaim pakai WA, ayo. Mau nelpon, kayak bisa. Saya ngeklaim pakai WA. Nanti saya arahkan kamu pakai MyGarda aja ya. Atau telepon ke kontak center biar benar merasakan gitu ya. Siap. Ke cabang, kalau masih kepengen ketemu di cabang, kita ada. Kepengen Sabtu Minggu, kita punya Garda Center. Jadi mau apapun, ya aku ada. Kami sediakan sesuai preferensi kekinian gitu. Mobil listrik tadi bisa nggak? Bisa. Oh ya, mobil listrik tadi bisa ya? Bisa. Dan tentunya preminya beda ya? Preminya sama. Oh preminya sama? Masih sama. Masih seperti mobil-mobil konvensional pada umumnya. Sama-sama seperti mobil S, nggak ada pembedaan sama sekali, meskipun itu kan teknologinya beda Pak. Iya, kita tunggu ya nanti apakah ada penyesuaian setelah premi dari regulator. Tapi saat ini Garda Auto sudah menerima. Untuk semua merek tadi bisa, mau mobil listrik, hybrid, apalagi yang BBM, kita bisa juga. Jadi intinya punya mobil apapun, ya udahlah kita memastikan hidupmu tenang Cak gitu. Iya. Ya kan? Punya mobil kalau nggak ikut asuransi, hidup bakal kepikiran. Jadi mudahnya gampangnya kita
Ikut asuransi itu nggak ribet, nggak neko-neko lah. Sekarang zaman digital, Garda Auto juga selalu mengikuti zaman. Oke, thank you Pak Iwan. Yo, suwun, terima kasih. Berkunjung ke tempat saya ngopi bareng Cak Tung. Kopi ini belum ada. Kopinya belum ada. Nanti kita ngopi di belakang. Kita ngopi di belakang ya. Oke bro, tadi itu kita bincang-bincang bersama Pak Iwan, bicarain masalah asuransi. Jadi asuransi itu bukan hal yang ribet sebenarnya. Jadi asuransi itu memang penting bagi pemilik mobil, apalagi hidup di kota besar, apapun bisa terjadi bro. Meskipun kita hati-hati berkendara, tapi yang paling penting adalah ikut asuransi dan jangan lupa baca dulu apa yang dibutuhkan. Kalau butuh perluasan, ikut perluasan dan preminya nggak seberapa kok. Preminya itu naiknya nggak seberapa dan cara ngeklaimnya yang penting, layanannya yang penting. Kita telepon 24 jam tersedia, itu berarti asuransi baik. Oke bro, kita bincang-bincang lagi nanti di segmen yang berbeda bersama narasumber yang berbeda. Ikuti terus ngopi bareng Cak Tung di Jawa Pos Media. Wassalam.